Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rizki, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi yang agung, Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, pengikutnya kita semua hingga akhir zaman. Sahabat beriman, sebagian muslim tidak memperdulikan apa yang masuk dalam perutnya. Asal enak dan ekonomis, akhirnya disantap. Tidak tahu manakah yang halal, manakah yang haram. Padahal makanan, minuman, dan hasil nafkah dari yang haram sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan seorang muslim, bahkan untuk kehidupan akhiratnya setelah kematian. Baik pada terkabulnya doa, amalan solehnya, dan kesehatan dirinya bisa dipengaruhi dari makanan yang ia akan konsumsi setiap hari. Oleh karena itu, seorang muslim begitu urgen untuk mempelajari halal dan haramnya makanan. Yang kita bahas kali ini adalah seputar pengaruh makanan yang haram bagi diri kita. Pertama, makanan haram mempengaruhi doa. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu." Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makanan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Kedua, rezeki dan makanan halal mewariskan amal soleh. Rezeki dan makanan yang halal adalah bekal dan sekaligus pengobar semangat untuk beramal soleh. Buktinya adalah firman Allah Ta'ala, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Sa'ad bin Jubair dan Ad-Dahhak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan yang thayyib adalah makanan yang halal. Bila selama ini kita merasa malas dan berat untuk beramal, alangkah baiknya bila kita mengoreksi kembali makanan dan minuman yang masuk ke perut kita. Jangan-jangan ada yang perlu ditinjau ulang. Ketiga, makanan halal bisa sebagai pencegah dan penawar berbagai penyakit. Allah Ta'ala berfirman, "Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang hani lagi mari'ah." Quran Surat An-Nisa ayat keempat. Al-Qurtubi menukil dari sebagian ulama tafsir bahwa maksud firman Allah Ta'ala adalah hani, ialah yang baik, lagi enak dimakan dan tidak memiliki efek negatif. Sedangkan mari'ah ialah yang tidak menimbulkan efek samping pasca dimakan, mudah dicerna dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan. Tentu makanan yang haram menimbulkan efek samping bila dikonsumsi. Oleh karenanya, jika kita sering mengidap berbagai penyakit, koreksilah makanan kita. Keempat, di akhirat neraka lebih pantas menyantap jasad yang tumbuh dari yang haram. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi berkata, "Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya."
Lihatlah begitu bahayanya mengkonsumsi makanan haram dan dampak dari pekerjaan yang tidak halal, sehingga mempengaruhi doa, kesehatan, amalan kebaikan, dan terakhir mendapat siksaan di akhirat dan daging yang berasal dari yang haram. Berikut adalah doa yang diajarkan Rasul agar diberi Allah rezeki yang halal. Allahumma fina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rezekimu yang halal dari memakan harta yang engkau haramkan, dan cukupkanlah kami dengan kemurahanmu dari mengharapkan uluran tangan selainmu. Sahabat beriman, itulah tadi beberapa pengaruh makanan haram bagi diri kita. Mari kita hindari agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika video ini bermanfaat, silakan sahabat sebarkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe channel ini agar terus berkembang dan menyebarkan kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.